Halo semuanya, kalian pernah lihat nggak piring yang baru dicuci dan ditaruh di rak? Biasanya piring yang paling baru dicuci akan ditaruh paling atas, dan kalau kita mau pakai piring, kita pasti ambil yang paling atas dulu kan? Itu tuh tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang melihat contoh nyata dari konsep stack dalam ilmu komputer loh. Dalam video ini kami akan membahas struktur data stack dan menjelaskan bagaimana prinsip kerjanya lewat contoh tumpukan piring yang di dunia nyata. Langsung aja kita ke videonya ya. Oke teman-teman, di part ini saya akan membahas tentang definisi dan konsep stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama keluar. Bayangkan saat kamu menumpuk piring bersih, piring terakhirmu yang kamu taruh di atas akan jadi piring pertama yang kamu ambil saat ingin menggunakannya. Ini adalah gambaran mudah cara memahami stack. Stack sendiri punya beberapa operasi dalam stack diantaranya. Yang pertama adalah push. Push adalah menambahkan elemen ke atas tumpukan. Pop mengambil elemen dari atas tumpukan. Pick melihat elemen paling atas dari stack tanpa menghapusnya. Dan yang terakhir adalah isi empty. Itu adalah mengecek apakah stack kosong. Ilustrasi studi kasus tumpukan piring. Bayangin nih, misalnya kita punya piring A, B, dan C. Kita tumpuk piring satu persatu, yaitu A, B, dan C. Maka urutannya A di bawah dan C di paling atas. Saat kita ambil piring, yang kita ambil pertama adalah C, lalu B, dan yang terakhir A. Nah, ini adalah contoh nyata prinsip LIFO atau last in first out yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh sederhana untuk mensimulasikan tumpukan piring menggunakan struktur stack. Untuk kelasnya kita menggunakan tumpukan piring. Lalu untuk konstrukturnya kita menggunakan init. Dan untuk inisialisasi self stack sebagai list kosong. Nah, list kosongnya ini nanti akan digunakan untuk menyimpan data piring secara bertumpuk. Lalu kita menggunakan metode push untuk menambahkan piring ke atas tumpukan. Kita juga menggunakan append karena list di Python untuk menyimpan dari bawah ke atas. Untuk metode pop di sini kita untuk menghapus piring paling atas. Jadi jika kosong maka akan menampilkan pesan error. Lalu di sini untuk metode pick untuk menampilkan piring paling atas tanpa menghapusnya. Jadi kita bisa melihat tumpukan paling atas tanpa menghapusnya. Lalu mengakses elemen terakhir dari list min1. Lalu metode isEmpty untuk mengecek apakah tumpukan kosong. Lalu mengembalikan true. Lalu kembalikan true jika stack panjangnya 0. Lalu di sini metode display untuk menampilkan seluruh isi tumpukan dari atas ke bawah, serta reverse digunakan karena tumpukan disimpan dari bawah ke atas. Nah, kita juga menggunakan fungsi menu di sini untuk menampilkan menunya. Nah, program menu di sini menggunakan loop while true ya. Jadi kita bisa menggunakan berulang kali. Nah, untuk menunya 1 tambah piring, 2 ambil piring, 3 lihat piring paling atas, 4 cek apakah kosong, 5 tampilkan semua, dan 6 untuk keluar. Penerapan dalam pemrograman. Stack juga tidak hanya ada di dunia nyata seperti tumpukan piring loh, tapi juga sangat penting di dunia pemrograman. Misalnya yang sering kita pakai seperti Undo atau Redo di aplikasi Microsoft Word, Photoshop, tombol back di browser Chrome, Firefox, dan Safari. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kita dapat mengetahui bahwa stack merupakan struktur data sederhana yang sangat berguna dalam berbagai situasi. Kita juga dapat memahami bahwa bagaimana stack bekerja baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia teknologi. Struktur data yang terlihat sangat sederhana ini ternyata memiliki peran yang besar dalam berbagai aplikasi nyata. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Semoga bertemu di lain waktu. Dan ciao!